Sekarang kita akan bahas hubungan PR dengan periklanan. Hubungan utama PR dengan periklanan itu ada hubungan keduanya karena kegiatan periklanan akan jauh lebih berhasil kalau kegiatan PR sebelumnya sudah berhasil atau sudah menciptakan pengetahuan, wawasan, pengertian dari orang-orang, dari masyarakat, dari marketnya kita terhadap produk yang sedang kita promosikan atau yang sedang kita jual. Jadi keberhasilan iklan sangat ditentukan oleh PR atau pekerjaan PR sebelumnya. Sekarang bagaimana pula perbedaan PR dengan marketing? Marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang menentukan arus barang. Arus barang dari produsen ke konsumen. Jadi arusnya yang menjadi rangkaian kegiatan arus barang dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, tugas PR dan periklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan. Sehingga pada akhirnya yaitu di benak khalayak atau sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang kita jual atau apa yang kita promosikan. Jadi tetap fokus utamanya atau larinya tetap ke kinerja PR-nya, baru ke marketing. Baru marketing bisa. Marketing akan bisa setelah PR sudah bekerja atau PR sudah berhasil. Karena marketing kegiatannya lebih kepada kegiatan mengatur arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tidak mungkin arus ini akan berjalan lancar jika PR-nya tidak bekerja. Kalau pemahaman atau wawasan tidak diberikan, kalau kondisi untuk meyakinkan kalau citra lembaga atau perusahaan terkait dengan produk atau jasa yang kita hasilkan tidak dipercaya. Kalau citra lembaga belum terbentuk, klien akan berpikir 2 kali untuk mendapatkan motivasi untuk membeli apa yang kita promosikan atau apa yang kita jual. Sehingga marketing dan juga advertising menjadi tidak bermanfaat ketika PR belum berfungsi dengan baik atau belum bekerja. Usaha pemasaran yang didukung oleh kegiatan PR dan periklanan tidak terbatas terhadap barang dan jasa komersial. Nah, ini harus diyakini, melainkan juga mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan sosial, ekonomi, dan sosial budaya yang dikenal dengan social marketing. Sekarang kita sampai kepada perbedaan antara PR dengan publicity. Publicity itu apa? Publicity itu adalah salah satu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada publik eksternal yang menjadi target market kita tentang hasil produk atau jasa perusahaan yang memang harus dipublish. Jadi, publisitas adalah suatu hasil kegiatan yang sebenarnya memang dikontrol dan hasilnya bisa baik, bisa tidak baik. Bisa bermanfaat dan sebaliknya, mendatangkan keuntungan atau justru kerugian dari kegiatan yang bersangkutan. Jadi, memang harus dituntut keprofesionalan dan kejelian. Dan ini ada kaitannya dengan keberhasilan PR. Jadi fokus utamanya sebenarnya PR harus berhasil dulu. Citra lembaga terbentuk dulu. Pemahaman masyarakat atau publik atau calon klien terhadap produk atau jasa yang kita hasilkan itu sudah stay dulu di pikirannya. Baru publisitas akan mampu berjalan atau bekerja dengan seharusnya. Nah, publisitas biasanya menghasilkan suatu citra, dan ini sangat berhubungan dengan
informasi yang diperoleh dari publik atau masyarakat banyak. Publisitas ini biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers. Sementara kinerja yang akan menjadikan hal hubungan baik antara lembaga dengan pihak pers adalah PR. Lagi-lagi yang dipertanyakan adalah seberapa jauh PR ini memberikan peran yang luar biasa, sebagaimana tingkat keberhasilan dari pekerjaannya. Baru kondisi-kondisi lain yang bisa diterapkan. Baru publicity-nya akan berhasil. Saya coba kasih analogika sehingga pada akhirnya Anda bisa memahaminya, bisa membedakan mana yang marketing, mana public relation, mana publisitas, dan mana branding. Jadi kalau boleh saya simpulkan adalah ketika kita berpijak kepada public relation, maka di dalamnya adalah public, ada marketing, ada branding, ada advertising. Tapi dalam marketing hanya satu pekerjaan. Dalam advertising dan branding juga ada satu pekerjaan. Mereka secara parsial terjadi. Tapi kalau sudah dalam konsep public relation, tiga hal ini ada dalam satu kendali atau dalam satu pekerjaan, yaitu dalam satu public relation. Nah, analogikanya begini. Misalnya ada seorang laki-laki yang lagi suka dengan suatu wanita. Saya ingin menjual kebaikan saya supaya calon laki-laki saya yang saya inginkan itu tahu dengan saya. Jadi supaya calon laki-laki itu tahu dengan saya, otomatis saya harus mempromosikan diri. Maka kalau dalam marketing, saya harus bilang begini, "Hey boy, you have to know that I'm great lover, please." Jadi kita sampaikan bahwa saya adalah seorang yang sangat mencintai dan saya adalah orang yang sangat setia. Jadi dia harus mengetahui bahwa dia pantas untuk diperjuangkan. Jadi kalau untuk meyakinkan orang lain dalam konteks marketing, maka harus menjualnya terlebih dahulu supaya orang tahu. Kenapa orang lain tidak pernah tahu tentang produk? Kalau tentang si laki-laki tadi, si laki-laki tidak akan tahu siapa kita. Supaya dia tahu bagaimana, ya kita yang menjelaskan siapa kita sebenarnya. Kalau advertising yang namanya juga iklan, maka dia harus berkali-kali, butuh waktu yang banyak. Dia akan selalu bilang, "Hey boy, you have to know that I'm a great lover." Besoknya ketemu lagi, "Hey boy, I'm a great lover." Kirim surat, "Hey boy, I'm a great lover." Sampai dia terbranding dengan sendirinya. Maka dalam konsep branding, jadi setelah waktu yang sangat panjang, branding juga akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi berbeda dengan PR. Berbeda sekali dengan PR. Kalau marketing kerjanya menjual diri dulu supaya diketahui apa yang sebenarnya belum diketahui. Jadi orang lain tidak akan tahu produk Anda jika Anda tidak menjualnya. Mereka tidak akan mengerti kualitas barang atau produk Anda kalau Anda tidak menjelaskan. Kalau konsep advertising, berarti dia berulang-ulang, butuh waktu yang sangat panjang sampai mereka paham tentang produk kita. Coba lihat iklan di TV atau radio. Iklan yang disampaikan butuh 1, 2 atau 2 kali energi yang lebih panjang untuk bisa memahami iklan tersebut. Ini produk apa? Ini apa? Sampai butuh waktu yang panjang untuk memahaminya. Maka terbrandinglah dengan sendirinya. Kalau branding sudah tercipta, maka masyarakat akan tahu. Maka hanya sebatas tahu. Yes, I know, I understand. Nah, yang paling luar biasa adalah kemampuan dari PR. Semua yang tadi itu marketing ada di dalamnya. Dia juga berfungsi sebagai advertising. Dia juga memainkan peran branding.
Maka yang menilai itu yang akan menjual tadi. Dalam public relation sebagai praktisi PR yang akan menjelaskan itu bukan kita, bukan praktisi PR, melainkan orang lain. Si klien akan lebih percaya jika orang lain yang menjelaskan. Jadi nggak perlu kita yang menjual diri terlebih dahulu, nggak perlu kita susah-susah, karena ini sudah dengan sendirinya ada di dalam public relation. Makanya jadi seorang praktisi PR punya tanggung jawab moral yang sangat luar biasa. Tanggung jawab dan energi yang gila-gilaan. Dan kemampuan yang dituntut di dalamnya tidak sedikit. Karena kemampuan advertising, marketing, branding terikat menjadi satu kesatuan dalam PR atau public relation sebagai praktisi humas atau praktisi PR. Semoga Anda paham tentang analogika saya tadi. Yang jelas sebagai state of buying, public relation itu mewujudkan kegiatan komunikasi yang dilambangkan atau dilembagakan ke dalam bentuk biro. Kalau di Indonesia dalam bentuk biro adalah dalam bentuk seksi atau divisi dalam sistem manajemen public relation yang mempunyai pemimpin. Tapi berbeda sedikit dengan yang di luar. Praktisi public relation jauh lebih dihargai, berada sedikit saja di bawah pemimpin atau pengambil keputusan. Karena apa? Nyawa perusahaan atau lembaga terletak kepada citra. Citra itu merupakan kendali kerja. Tujuan utamanya dari pekerjaan dari PR mulai dari membentuk, menjaga, mengembangkan, dan mempertahankan, bahkan memperbaiki citra yang terlanjur buruk. Dan itu butuh energi yang sangat banyak, dan itu bukan merupakan kegiatan yang mudah, tapi itu sulit dilakukan. Jadi sebagai praktisi PR kita harus mempunyai kemampuan tersebut, kemampuan komunikasi, kemampuan relasi dengan banyak orang. Jadi begitu. Sekian materi dari saya hari ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi para pendengar, bagi Anda calon praktisi PR nantinya di suatu lembaga. Semoga Anda dapat mengambil kebaikan-kebaikan dan membuang keburukan yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.